Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat berkenan hadir pada webinar pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai strategi pengembangan UMKM melalui inovasi produk. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aprilia Triyanti, saya bertempat tinggal di Jebres, Surakarta. Pada saat ini, saya sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas 11 Maret. Jadi sebagai pembuka, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 dinyatakan bahwa usaha mikro itu adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, usaha kecil sendiri adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sedangkan usaha mikro sendiri adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro. Usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini. Nah, dalam undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM itu seperti yang tercantum pada pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Nah, kriterianya sendiri itu ada 3. Yang pertama, usaha mikro itu merupakan unit usaha yang memiliki aset paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan itu paling besar sebesar 300 juta. Sedangkan usaha kecil itu nilai asetnya lebih dari 50 juta sampai dengan maksimal 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang dimiliki. Nah, hasil penjualannya tahunan itu lebih dari 300 juta hingga maksimal 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah itu kelompok usaha dengan nilai kekayaan itu bersih antara 500 juta sampai 10 miliar dan hasil penjualan tahunannya itu di atas 2, miliar sampai paling tinggi itu 50 miliar. Nah, kemudian dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan usaha UMKM ini didasari 9 asas. Yang pertama, asas kekeluargaan, yaitu asas yang melandasi supaya pemberdayaan UMKM ini sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Asas yang kedua yaitu asas demokrasi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM ini diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Nah, asas ketiga yaitu asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan usaha itu secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Asas yang keempat yaitu asas efisiensi berkeadilan, di mana asas ini mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan dunia usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Asas yang kelima yaitu asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga akan terbentuk perekonomian yang tanggung dan mandiri. Asas yang keenam yaitu asas berwawasan lingkungan, di mana asas pemberdayaan UMKM ini dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Kemudian asas yang ketujuh yaitu asas kemandirian, di mana asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, serta kemandirian UMKM. Selanjutnya asas yang ke-8 yaitu asas keseimbangan kemajuan, di mana asas ini berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Dan yang terakhir yaitu asas kesatuan ekonomi nasional, di mana asas ini merupakan bagian dari perimbangan kesatuan ekonomi nasional dalam Undang-Undang
nomor 20 tahun 2008. Nah, UMKM di Indonesia itu telah menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan industri berskala besar. Nah, dan juga UMKM ini memiliki peran untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Karena dengan adanya UMKM saat ini sudah menjadi pesaing bagi usaha berskala besar. Namun, dalam keberlangsungan UMKM ini masih banyak yang menghadapi kesulitan dalam permodalan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya lembaga keuangan yang memandang sebelah mata tentang penghasilan yang diperoleh dari pelaku usaha UMKM ini. Karena alasan tersebut masih jarang UMKM yang meminjam uang atau modal usahanya dari lembaga keuangan. Nah, dalam krisis ekonomi yang dialami oleh negara Indonesia ini masih belum pulih sampai saat ini. Nah, salah satu fondasi perekonomian yang diharapkan dapat memulihkan krisis ekonomi yang terjadi saat ini tuh dengan melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut UMKM. Nah, potensi UMKM saat ini tuh sangat besar dalam menyerap tenaga kerja, sehingga perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan. Nah, dalam pengembangan UMKM ini perlu adanya inovasi produk. Nah, inovasi sendiri itu artinya mengambil ide-ide kreatif serta dapat mengubahnya menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Nah, keberadaan inovasi produk saat ini tuh berkaitan dengan kreativitas perorangan atau kelompok. Nah, kreativitas di sini diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang dimiliki tersebut. Kemudian inovasi itu disampaikan apa yang ada dalam pemikirannya, kemudian bisa dilihat dari peluang yang baru dan apa yang belum ada di produk tersebut atau bisa disebut sebagai penemuan baru. Nah, ada 3 tipe kreativitas, itu yang pertama membuat atau menciptakan produk baru, kemudian mengombinasikan antara penemuan lama dengan penemuan baru, dan terakhir memodifikasi sesuatu yang sudah ada. Jadi dengan membuat 3 tipe yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, itu diharapkan para pelaku UMKM itu menjadi lebih kreativitas untuk menjalankan kegiatan usahanya. Nah, berikut ini ada beberapa tujuan melakukan inovasi produk. Karena dalam kehidupan itu suatu inovasi pada diri pribadi itu bertujuan untuk membuat manusia memiliki kualitas yang meningkat, sehingga memiliki banyak sekali kemampuan baru yang sebelumnya belum dimiliki. Begitu pula pada sebuah produk. Nah, ada tujuan tertentu yang ingin dicapai ketika seseorang itu melakukan inovasi pada produk tersebut. Nah, beberapa tujuan yang untuk melakukan inovasi pada sebuah produk itu antara lain yang pertama, untuk meningkatkan kualitas. Jadi pada umumnya tujuan untuk melakukan inovasi baik dalam bidang apapun itu untuk meningkatkan kualitas, termasuk juga berkaitan dengan kualitas barang. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, barang yang diciptakan itu akan semakin usang karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pada masa sekarang. Sehingga barang tersebut diberikan sebuah inovasi agar bisa memenuhi kebutuhan pada masa kini. Nah, alasan yang lainnya itu karena produk yang mendapatkan inovasi itu diberikan tambahan fitur dan kemampuan baru. Barang dengan fitur atau kemampuan baru dan sejenisnya ini akan meningkatkan keunggulan dibandingkan barang yang sebelumnya. Sehingga dengan kata lain, barang yang diberikan tambahan inovasi ini akan meningkatkan keunggulan dan kualitasnya dibanding sebelumnya. Tujuan yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kebutuhan pelanggan ini sebagai seorang manusia tentu saja akan selalu ada. Para pelanggan ini akan terus menuntut pemilik usaha untuk selalu memperbaiki agar semua kebutuhan pelanggan terpenuhi. Tuntutan pelanggan ini akan memaksa pemilik usaha untuk melakukan inovasi pada produknya. Salah satu yang nyata itu adalah suatu produk layanan antar jemput yang biasa digunakan oleh masyarakat. Nah, barang utama pada awalnya itu adalah layanan antar jemput dengan menggunakan motor. Namun, kemudian pemilik usaha melakukan inovasi dan mengembangkannya untuk antar jemput menggunakan mobil. Nah, lebih jauh lagi, pemilik usaha itu juga bisa melakukan inovasi dengan memberikan tambahan layanan untuk pembelian makanan dan berbelanja. Nah, inovasi tersebut itu dilakukan seiring dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan yang semakin banyak. Untuk tujuan yang ketiga yaitu menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Nah, jadi tujuan lain dalam melakukan inovasi produk itu adalah untuk menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Nah, produk yang diberi inovasi ini memberikan fitur dan perkembangan terbaru yang akan menarik minat dari masyarakat sendiri sebagai konsumen. Nah, sehingga masyarakat akan membeli produk terbaru tersebut. Kadang inovasi itu juga tidak selamanya memberikan perkembangan, namun juga bisa memberikan pengurangan fitur. Contoh nyata itu adalah produk telepon seluler atau smartphone. Nah, pemilik usaha itu mengurangi beberapa fitur seperti kualitas kamera atau kapasitas memori, sehingga memunculkan sebuah produk baru dengan harga yang lebih murah. Dengan produk baru tersebut akan menciptakan pasar baru yang mengincar harga yang lebih murah dengan produk yang tidak jauh berbeda kualitasnya. Tujuan yang keempat yaitu mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan. Jadi inovasi pada sebuah produk itu juga bertujuan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik usaha.
Nah, dalam menciptakan inovasi pada sebuah produk ini, dibutuhkan wawasan yang luas dan terkini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian pemilik usaha ini akan berusaha terkait bagaimana sih mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ini untuk diaplikasikan pada produk yang dibuatnya. Nah, agar bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan terkini pada sebuah produk, seorang pemilik usaha ini harus meningkatkan wawasan dengan banyak belajar. Nah, pemilik usaha yang terus belajar tentang ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasannya ini akan mampu menginovasi produk yang dimilikinya, sehingga dapat menciptakan sebuah produk baru dengan yang menggunakan ilmu pengetahuan terkini. Untuk tujuan yang kelima yaitu mengganti produk atau layanan. Nah, sering kita jumpai beberapa pemilik usaha itu menarik atau menghentikan produk atau layanan yang sudah usang dari pasaran. Nah, salah satunya adalah pemilik usaha mobil. Nah, usaha menghentikan produksi atau menarik barang yang sudah ada di pasaran ini bertujuan untuk memberikan inovasi dengan cara mengganti barang tersebut dengan barang yang lebih baik. Nah, barang yang sudah usang ini dihentikan produksinya, sehingga karena sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini. Nah, selain itu, produk yang sudah usang ini juga tidak bisa dikembangkan lagi. Nah, sehingga satu-satunya cara dalam berinovasi itu dengan mengganti produk atau layanannya. Tentu saja dengan tidak menghilangkan fungsi utama dari produk yang sudah usang tersebut. Untuk tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi produk. Jadi inovasi pada sebuah produk ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensinya. Barang yang mengalami inovasi itu akan dapat melakukan tugasnya dengan tepat sasaran tanpa perlu membuang waktu yang lebih banyak. Sama halnya dengan produk berupa aplikasi layanan tersebut. Nah, pada aplikasi tersebut, ya semula hanya bisa digunakan untuk memesan. Layanan antar jemput kini berkembang dengan pesat. Ada banyak fitur yang dimiliki oleh aplikasi tersebut, termasuk layanan pembelian dan antar makanan. Bahkan berbelanja. Nah, inovasi dalam bentuk produk jasa ini akan membuat aplikasi tersebut semakin efisien ketika digunakan oleh pelanggan. Nah, pelanggan itu cukup membutuhkan satu aplikasi saja agar bisa melakukan berbagai hal, sehingga pelanggan dapat menghemat waktu mereka. Nah, jadi dengan adanya inovasi dalam sebuah usaha itu, maka peminat produk tersebut juga tentunya akan semakin banyak karena persaingan bisnis yang sangat ketat, maka dibutuhkan inovasi produk untuk menunjang keberlangsungan usaha yang kita jalani. Jadi keunggulan usaha yang dimiliki dari suatu UMKM itu akan dilihat jika inovasi produk tersebut lebih kreatif. Karena pemikiran kreatif dalam dunia bisnis ini sangat diperlukan agar usaha tersebut mampu bersaing dengan usaha lainnya. Nah, kemudian terkait perkembangan produk, jadi pengembangan UMKM berbasis daya saing dan strategi ini berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu perusahaan. Nah, kekuatan sendiri ini dalam artian kekuatan yang menguntungkan usaha tersebut, yaitu dengan pengembangan produk. Sedangkan kelemahan di sini adalah kerugian yang dialami oleh pelaku usaha karena persaingan bisnis yang terjadi. Kemudian peluang ini merupakan strategi yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha jika peluang tersebut besar atau banyak. Jadi pelaku usaha ini bisa melakukan inovasi produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu ancaman. Ancaman suatu usaha ini yaitu persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Karena dalam dunia usaha itu ancaman terbesar adalah persaingan sesama usaha atau bisa juga menjual produk yang sama. Nah, dalam pengembangan UMKM ini banyak sekali tantangan yang dihadapi di dalamnya. Untuk memperkuat hal tersebut, perlu diadakan pembinaan yang lebih mengarahkan pada kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah dan pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil. Nah, lemahnya kemampuan manajemen dan sumber daya manusia ini mengakibatkan UMKM tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Karena hal tersebut pengembangannya kurang baik. Nah, dalam kegiatan UMKM saat ini itu diharapkan para pelaku usaha menjadi lebih kreativitas agar produk yang dimiliki itu bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia maupun pasar di ASEAN. Nah, hal tersebut bisa melewati beberapa hal. Yang pertama, dapat dengan mendesain dan penggunaan merek produk. Nah, jadi pemasaran merupakan masalah awal yang biasanya dimiliki oleh UMKM terkait persaingan pasar dan produk. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan itu diharapkan menjadi solusi atas masalah yang dialami oleh pelaku usaha. Salah satunya dengan menggunakan merek pada produk yang dimiliki oleh para pelaku usaha, sehingga merek tersebut tentunya dapat dikenal oleh konsumen dan akhirnya bisa bersaing di pasaran. Nah, setelah hal itu dilakukan, maka merek produk akan ditempelkan di kemasan produk yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Yang kedua yaitu dengan perluasan pangsa pasar. Jadi setelah melakukan edukasi mengenai merek produk, kemudian pelaku usaha itu melakukan perluasan pangsa pasar melalui penentuan, desain, serta pencetakan merek yang akan digunakan pada produk dalam bentuk label atau stiker. Nah, kemudian melakukan pembukaan keuangan sederhana. Jadi UMKM itu akan diberikan edukasi dalam penerapan keuangan sederhana di usahanya. Karena dalam hal ini itu bisa meliputi pencatatan transaksi keuangan, baik pengeluaran maupun penerimaan. Jadi dengan tujuan agar
pelaku usaha itu lebih memahami pengeluaran dan penerimaan yang dihasilkan setiap bulannya. Sehingga tentunya diharapkan bisa memudahkan pelaku usaha dalam mengelola keuangan mereka. Yang keempat yaitu inovasi produk, di mana UMKM ini diberikan sosialisasi mengenai peningkatan keterampilan dalam menggunakan inovasi produk melalui variasi rasa maupun varian kemasan. Nah, yang terakhir yaitu dengan mendesain dan inovasi teknologi tepat guna. Nah, proses produksi UMKM selama ini tuh kebanyakan masih menggunakan peralatan yang sederhana yang masih digerakkan oleh tenaga manusia. Oleh karena itu, penerapan teknologi tepat guna itu diperlukan dalam peningkatan proses produksi. Sehingga dengan adanya hal ini, diharapkan produksi yang digerakkan itu dapat lebih cepat dan tidak akan memakan waktu yang lama. Nah, orientasi pasar itu juga diperlukan dalam inovasi sebuah produk. Karena orientasi pasar itu merupakan sesuatu yang penting bagi perusahaan untuk meningkatkan persaingan global maupun perubahan dalam kebutuhan konsumen, di mana perusahaan ini akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggannya melalui produk yang dimilikinya. Nah, dalam hal ini, perusahaan itu mengasumsikan kesuksesan mereka itu tergantung pada kepuasan pelanggan. Nah, perusahaan yang berorientasi pasar itu pemikirannya selalu terbuka dengan hal-hal yang baru untuk menemukan suatu inovasi baru bagi keberlangsungan usahanya. Nah, tingginya keberhasilan suatu usaha itu biasanya dipengaruhi oleh orientasi pasar, di mana konsumen itu akan melirik produk tersebut karena menurut mereka produk tersebut terlihat menarik dan mengikuti tren saat ini. Nah, inovasi sangat berperan penting dalam keberlangsungan usaha yang dijalani karena minat konsumen saat ini itu mengikuti tren. Nah, inovasi produk itu tidak kalah penting karena produk yang dihasilkan oleh pengusaha itu harus mempunyai inovasi baru. Nah, inovasi produk sendiri itu diterapkan untuk memenuhi permintaan pasar. Ini dalam artian pengusaha itu harus mendesain produknya sesuai dengan keinginan konsumen agar produk tersebut tetap menarik di mata konsumen dan konsumen tidak beralih ke produk lain. Nah, inovasi di sini memiliki pengaruh kuat dalam meningkatkan kinerja UMKM. Nah, berikut ada 3 kegiatan yang dapat mencirikan inovasi produk. Yang pertama, kemampuan untuk melihat produk pasar dengan peluang yang tinggi. Nah, jadi dengan adanya peluang pasar yang tinggi, sebaiknya pelaku usaha harus menciptakan produk baru untuk dipasarkan, agar tidak kalah saing dengan produk lainnya. Yang kedua, membangun kemampuan pemasaran untuk menanggapi pasar. Cara ini dapat dilakukan dengan mengikuti sosialisasi atau seminar mengenai pemasaran sebuah produk, baiknya dalam bentuk online maupun secara langsung. Dengan adanya begitu, itu kita dapat bersaing dengan UMKM lainnya. Nah, untuk kegiatan yang ketiga yaitu kemampuan untuk cepat mengejar peluang yang ada. Nah, dengan hal ini itu dapat mengindikasikan bahwa inovasi itu dapat menyebabkan produksi lebih mudah. Dengan hal lain, inovasi produk itu penting untuk pemasaran yang efektif agar kinerja perusahaan bisa meningkat. Nah, pelaku usaha itu juga bisa memasarkan produknya melalui online, misalnya melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Line, website, dan lain-lain. Nah, dengan adanya sosial media ini, diharapkan juga dapat membantu pelaku usaha untuk mengenalkan produk barunya dengan mudah. Tidak perlu lagi dengan menyebar brosur di jalanan. Karena perkembangan zaman yang semakin pesat, itu bisa mempermudah pelaku usaha untuk memasarkan produknya agar konsumen bisa membedakan produk lama dengan inovasi produk yang baru. Nah, inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha ini biasanya mengganti desain logo lama menjadi logo baru. Bisa juga dengan mengganti model lama menjadi model baru. Nah, dalam usaha itu yang terpenting adalah inovasi sebuah produk karena hal tersebut menjadi ancaman terbesar saat persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, pengembangan usaha ini juga diperlukan dalam keberlangsungan UMKM. Selain inovasi, juga memerlukan pengembangan yang dapat diartikan sebagai keadaan di mana usaha ini berkembang atau tidak dapat dilihat dari beberapa indikator yang dapat dijadikan pengukuran untuk menentukan usaha tersebut berkembang atau tidaknya. Jadi berbeda dengan usaha, itu akan berbeda pula dengan cara pengukurannya. Biasanya dapat dilihat dari omset per hari, keuntungan yang diperoleh, serta kepuasan terhadap konsumen. Nah, dengan adanya pengembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku ini, kita bisa mengukur keberhasilan usaha tersebut. Nah, persoalan terbesar UMKM adalah kesulitan permodalan. Nah, dampak dari hal tersebut itu akan mengakibatkan pengembangan usahanya tidak berjalan dengan lancar. Karena pelaku usaha yang meminjam modalnya di rentenir ini mengandung unsur riba. Karena semakin pelaku usaha terjerat hutang, semakin lama, maka semakin banyak pengembangan usahanya itu tidak akan berjalan dengan stabil karena kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha juga akan menyebabkan usaha mereka mengalami kebangkrutan atau kerugian. Nah, salah satu upaya pemerintah agar UMKM tersebut dapat berkembang dengan cara memberikan kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, kredit usaha rakyat atau KUR ini merupakan program kredit yang diperuntukkan bagi UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja
Jadi dengan adanya kredit usaha rakyat ini dapat membantu para pelaku usaha untuk meminjam modal usahanya agar usaha tersebut dapat berkembang. Nah, hambatan dalam pengembangan usaha ini salah satunya karena faktor pemodalan yang masih sulit dijangkau oleh pelaku UMKM. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tidak hanya peran pemerintah saja, namun juga dibutuhkan peran dari masyarakat dan perusahaan besar. Nah, peran masyarakat ini bisa ditunjukkan dengan menjadi tenaga kerja atau pemodalan bagi perkembangan UMKM. Sedangkan peran perusahaan besar ini dapat berupa pembinaan dan bantuan dana. Pembinaan bisa dilakukan dengan menggunakan UMKM untuk mengadakan pameran atau seminar mengenai UMKM yang bertema inovasi produk untuk mengembangkan usaha. Sedangkan bantuan dana ini sangat diperlukan dalam UMKM karena modal yang diterima UMKM ini belum sebanding dengan usaha yang mereka jalani. Agar usaha UMKM ini bisa berjalan dengan baik, sehingga UMKM ini dapat berkembang pesat di Indonesia. Nah, pemberian modal usaha kepada pelaku usaha kecil ini merupakan bagian dari pengembangan UMKM di daerah-daerah. Hal ini didasari bahwa tingkat kepatuhan untuk mengembalikan modal usaha kepada pihak perbankan ini lebih tinggi. Karena bunga yang diterapkan juga tinggi, maka dari itu pelaku usaha itu enggan untuk meminjam modal dari lembaga perbankan. Nah, karena bunga yang diterapkan tinggi juga, maka pelaku usaha itu tidak bisa melunasi utangnya dan kemudian mereka akan gulung tikar. Nah, hal itulah yang dikhawatirkan oleh para pelaku usaha ketika meminjam modal dari lembaga perbankan. Nah, selain itu, penggunaan media cetak atau sosial media itu juga dapat meningkatkan promosi. Nah, bisa menjadi salah satu untuk pengembangan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dan dengan cara mengikuti pameran tentang UMKM ini juga bisa menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan dengan dalam promosi produknya, atau juga dapat dengan media online juga bisa dilakukan untuk media promosi. Nah, biasanya semakin banyak yang mengenali produk, itu akan semakin banyak pula peminatnya yang ingin membeli produk tersebut. Apalagi jika produk yang ditawarkan itu menarik dan mengikuti tren zaman sekarang, maka akan semakin laku juga produk tersebut. Oleh karena itu, media promosi ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha mereka agar tetap berjalan dengan lancar dan baik. Pengembangan usaha saat ini yang dibutuhkan itu hanyalah akses permodalan dan juga inovasi dalam sebuah produk. Jika dalam keduanya berjalan dengan lancar, maka pengembangan dalam UMKM ini akan berjalan dengan stabil, apalagi didukung dengan pemasaran produk melalui media online. Sudah pasti produk UMKM ini akan bisa bersaing dengan usaha skala besar. Dengan hal itu, maka antara inovasi produk dalam pengembangan UMKM ini saling bergantung dan saling dibutuhkan untuk keberlangsungan usaha yang dijalani oleh para pelaku usaha. Nah, dari yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan usaha dan inovasi produk itu sangat bergantung dan saling membutuhkan. Di mana jika inovasi produk tersebut menjadi primadona bagi konsumen, maka pengembangan UMKM itu juga akan stabil. Nah, karena pengembangan ini bergantung pada inovasi, jika inovasi tersebut banyak yang diminati konsumen, maka keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha itu juga akan meningkat. Sehingga dengan adanya hal tersebut, pengembangan UMKM ini juga meningkat karena tidak lagi membutuhkan modal dari lembaga keuangan, misalnya rentenir yang mengandung unsur riba. Selain itu, dengan bantuan media promosi melalui media cetak atau sosial media ini juga sangat membantu untuk keberlangsungan suatu usaha. Karena dengan adanya media promosi ini diharapkan konsumen banyak yang melihat produk yang ditawarkan dan kemudian berdatangan langsung ke toko yang menyediakan produk yang sudah dipasarkan tersebut. Sehingga dengan demikian UMKM itu tidak kalah saing dengan usaha skala besar. Di samping itu, UMKM saat ini juga bisa mengatasi tingkat pengangguran di Indonesia karena dengan adanya UMKM ini akan membuka peluang pekerjaan bagi para pengangguran. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya atau menanggapi, bisa disampaikan melalui kolom chat. Nah, sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Mbak Dianta Sarah yang menanyakan tentang bagaimana sih tips membuat inovasi pada bisnis UMKM yang masih baru. Nah, jadi saat ini persaingan itu semakin ramai karena banyak orang yang menjadi pengusaha. Sehingga masing-masing bisnis itu saling berlomba untuk menciptakan inovasi terbaru demi mempertahankan eksistensinya. Nah, penggunaan inovasi baru ini bisa menjadi langkah yang tepat untuk menghadapi persaingan dan dinilai cukup efektif untuk memenangkan pasar. Namun, tidak adanya inovasi ini akan membuat konsumen merasa bosan, sehingga akan meninggalkan produk tersebut. Dan bisa dipastikan juga bahwa bisnis yang kita jalankan itu akan tenggelam di tengah ketatnya persaingan.
Nah, hal ini itu yang mendorong para pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, dituntut untuk selalu berinovasi untuk meningkatkan daya saing produknya. Nah, melakukan terobosan atau inovasi itu dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti memanfaatkan teknologi. Jadi, teknologi modern ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal proses produksi dan operasional bisnis. Nah, memanfaatkan kemajuan teknologi ini bisa menjadikan kita menjadi lebih produktif, menghasilkan produk yang bermutu, serta mengurangi risiko kerja seperti human error. Yang kedua bisa dengan produk yang unik. Nah, salah satu inovasi yang bisa kita lakukan itu dengan menciptakan produk yang unik. Nah, dengan demikian produk yang kita buat itu memiliki daya saing yang tinggi dan dapat bertahan di tengah ramainya persaingan. Nah, selain itu, kita juga dapat mengembangkan produk yang sudah ada agar memiliki nilai tambah, seperti dengan meningkatkan kualitas, mengupdate fitur, atau memperbaiki bentuk agar lebih menarik di mata konsumen. Selanjutnya bisa dengan meningkatkan pelayanan. Nah, jadi memberikan pelayanan khusus pada konsumen ini merupakan inovasi yang dapat kita lakukan agar konsumen ini tetap setia dengan produk yang kita berikan. Misalnya, kemudahan dalam bertransaksi secara online, gratis ongkos kirim, atau memberikan gift di hari ulang tahunnya, itu akan memberikan kesan tersendiri bagi para pelanggan kita. Kemudian bisa dengan meningkatkan skill sumber daya manusia. Nah, dalam meningkatkan produk yang inovatif itu dibutuhkan tenaga kerja yang kompeten dan dengan kreativitas yang tinggi. Nah, karena itu harus diingat oleh pelaku usaha adalah dengan melakukan upgrade skill, pengetahuan, dan karyawan sebelum membuat produk yang inovatif. Nah, penerapan strategi inovasi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing bisnis kita, sehingga tidak ada salahnya jika kita itu segera melakukan suatu inovasi ini. Karena kompetitor ini, kita harus ingat bahwa kompetitor ini sangat, mereka akan terus berkreasi. Nah, karena itu kita tidak, jangan sampai berhenti untuk berinovasi untuk mengembangkan produk yang kita miliki. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Dini Angelita terkait bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan dan keterampilan kita dalam peningkatan usaha kecil yang kita miliki. Nah, jadi berdasarkan informasi yang saya baca sebelumnya itu ternyata sekitar 70% UMKM yang ada di Indonesia itu memulai UMKM tersebut karena adanya desakan ekonomi, bukan karena mereka memiliki produk yang unik atau keterampilan pada bidang tertentu. Nah, tentu saja kondisi ini tuh pada akhirnya akan membuat sebagian besar dari UMKM di Indonesia ini tidak memiliki daya saing, di mana kita ketahui bahwa untuk tetap bertahan dan berkembang di dalam dunia bisnis yang semakin ketat, kita harus memiliki keterampilan dan dapat bekerja secara profesional dan mampu menciptakan inovasi-inovasi pada bisnis kita. Nah, lalu bagaimana sih seharusnya langkah yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan kita dalam meningkatkan usaha kecil yang kita miliki? Nah, pertama itu pelaku usaha UMKM ini harus memiliki jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Nah, walaupun kita masih memulai UMKM dan belum memiliki seorang karyawan, kita itu tetap harus menanamkan jiwa kepemimpinan dalam diri kita. Nah, sehingga ketika nantinya memiliki karyawan, kita dapat memimpin karyawan tersebut dengan baik. Dan kemampuan kita ini dalam memimpin ini merencanakan, mengatur, dan menjalankan sebuah bisnis ini tentunya akan memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan usaha yang kita miliki. Selanjutnya itu pelaku UMKM ini harus mau belajar tentang manajemen. Nah, karena pengetahuan tentang manajemen ini merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh pelaku UMKM. Nah, dengan modal knowledge management, kita akan mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam bisnis kita dan dapat mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, selanjutnya kita itu juga harus melakukan marketing dan branding. Nah, salah satu penyebab kegagalan UMKM itu karena tidak melakukan marketing dan branding secara maksimal. Nah, dua faktor ini tuh sangat penting dalam tumbuh kembangnya sebuah usaha, baik skala besar ataupun skala kecil. Nah, sebaiknya kita itu menciptakan sebuah logo atau juga nama perusahaan yang mudah diingat oleh orang lain. Nah, juga dapat dengan melakukan promosi agar bisnis yang kita jalani itu semakin dikenal oleh masyarakat luas. Nah, jangan lupa juga bahwa bagus apapun produk yang kita jual, apabila tidak didukung dengan kegiatan promosi yang baik, maka orang itu tidak akan mengenal produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pelaku UMKM ini harus mampu beradaptasi. Nah, pasar itu semakin luas dan pertumbuhan UMKM itu semakin banyak. Tentunya akan menciptakan banyak tantangan. Nah, seorang pelaku UMKM ini harus jeli dalam memperhatikan segala peluang dan hambatan yang mungkin datang ke hadapan kita. Nah, dapat mengambil keputusan dan bertindak dengan cepat juga. Nah, kemampuan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat ini dapat memenuhi permintaan konsumen yang semakin beragam akan membuat usaha yang kita miliki ini dapat bertahan dan berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya
kita sebagai pelaku UMKM itu harus mampu berinovasi. Nah, kita harus ingat bahwa inovasi dalam bisnis ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Seorang pelaku UMKM ini harus bisa berinovasi dalam menawarkan produknya ke dalam pasar. Nah, kebanyakan konsumen ini lambat laun akan bosan dengan produk yang sama dan biasa-biasa saja. Nah, mereka itu mau sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, dengan kerja keras dan kreativitas yang kita dan tim kita miliki, kita harus memulai untuk menawarkan produk yang berbeda atau menawarkan produk yang biasa-biasa saja dengan cara yang berbeda sehingga produk itu bisa memiliki nilai yang lebih tinggi di pasaran. Nah, secara teori mungkin langkah-langkah yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu cukup mudah, namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan itu memerlukan kerja keras dari diri kita sendiri. Nah, semoga apa yang sudah saya jelaskan pada sesi hari ini itu dapat berguna bagi kita semua dan bisa meningkatkan kita sebagai untuk menciptakan usaha-usaha kecil atau UMKM dan dapat meningkatkan daya saing dari usaha yang kita miliki. Dan selain itu, semoga kita juga dapat selalu mengatur strategi usaha untuk agar usaha yang kita miliki itu semakin maju dan berkembang demi kesuksesan. Nah, sekian dari webinar pada siang hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.